aja. Paling kan tepuk tangan ya mas, tepuk tangan ya. Tolong berdiri juga. Jangan mau pantun. Iya udah. Itu lagu ada di album kita yang kemarin dan yang ini lagunya lebih penting. Sangat spesial. Kenapa enggak? Lagu yang menginspirasi kita dari zaman sebelum jadi musisi, dari Vina Panduwinata, dan kebetulan kita didaulat untuk menyanyikan ini sebagai soundtrack film Jumbo. Jadi pada saat disuruh nyanyi lagu ini kita sangat terhormat. Kemarin sempat ketemu sama Mama Vina juga, kita udah ngobrol panjang sama Mama Vina, jadi suatu kehormatan bisa membawakan lagu ini di film yang keren banget. Jadi, mohon maaf harus baca lirik. Tapi kalau ini begini, jadi kalau ada yang tahu lagunya, mungkin Ibu Citra Lestari bisa bantu. Jangan hanya ketawa-tawa aja. Ibu Citra Lestari. Oke, judulnya Kumpul Baca. Ya. Tangannya dong. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Kita buat hari ini penuh riang, berkumpul bersama teman dan bersenang-senang. La 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 la, come on. La 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 la, pandanglah awan di atas bintang-bintang. Di sana semua bidadari turut bernyanyi riang. Jika kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain pelangi bersama dewa-dewi. Petiklah dan bawalah pulang. Hands up. Hey. Sha-la-la-la-la-la. Bucah cungkil yang tidak dapat duduk tenang. Pinggulnya selalu goyang. Dia berjanji nanti malam akan datang Sama teman-teman. menari jaitan. Yuk, timplak timpluk, timplak timplak timpluk, letak tumpuk tumpak yum. Hey, sing it. La 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 la. La 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 la, pandanglah awan di atas bintang-bintang. Di sana semua bidadari turut bernyanyi riang. Ingin kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain pelangi bersama dewa-dewi. Petiklah semua bintang dan bawalah pulang. Petiklah bintang dan bawalah pulang.
kepada guru tersayang, berikan kepada guru tersayang. Hey, The Essentials. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Wow. Terima kasih. Ini baru percobaan masih nyontek aja kita udah nyanyi banget loh Kak. Itu Luar baru biasa. seperempatnya aja loh. Seperempatnya, kebayang kan nanti film Jumbo ini dengan ceritanya yang hangat ditemani juga dengan original soundtrack persembahan dari Malik and The Essentials. Sekali lagi tepuk tangan dong, keren. Oke, Kak jangan kemana-mana dulu. Kak Angga dan juga Kak Indah mohon untuk tetap di sini, mungkin boleh di belakang sini ya Kak, biar tidak terlalu di depan. Sekaligus juga aku mau mengundang untuk personil Malik and The Essentials yang lain mungkin untuk bergabung juga di sini. Ada Kak Lale, Kak Ilman, Kak Widi dan juga Kak Jawa boleh gabung di sini. Sambil bergabung sekaligus juga izinkan saya untuk menyapa, kebetulan di sini sudah hadir perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Ibu Agustini Rahayu, Deputi Kreativitas Media dari Kementerian Ekonomi Kreatif beserta jajaran yang sudah hadir. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir. Dan di samping Ibu juga sudah ada, wah ini si ikon anak-anak Indonesia sekali nih ya wajahnya. Ada Kak Seto juga, Kak Seto. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Baik, dan di depan kita sudah ada teman-teman Malik and The Essentials, mungkin boleh ke tengah Kak di sini ya. Biar kita ngobrol-ngobrol langsung. Aku izin mau tanya-tanya sedikit sih, gimana sih tentang kolaborasi dari Malik and The Essentials dengan Jumbo. Nah, mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman media yang ada di sini, awal mulanya gimana sih Kak? Bisa jadinya berkolaborasi dan kerjasamanya nih sehingga langsung mengisi original soundtrack di film Jumbo. Silakan Kak. Angga lagi berusaha mengingat-ingat gimana awal muasalnya. Karena biasanya kayak gini-gini dari ngopi awalnya ya. Kebetulan kita mungkin agak lupa ya tepatnya, tapi kita emang diminta langsung untuk bawain lagu Kumpul Bocah ini gitu, dan kita sangat dengan senang hati karena Saya ingat. Alhamdulillah. Dari tadi saya bantu doa sih di samping sebenarnya. Pada suatu malam, ya. Bapak Heri menelpon saya. Malik nyanyi lagu untuk satu film animasi Indonesia yang bakal jadi sebuah film yang film animasi yang besar di Indonesia gitu. Kita ready aja. Jadi ready ya? Iya. Udah gitu. Jadi besoknya tiba-tiba dari kantor kita bilang ada film namanya Jumbo, judulnya Jumbo. Kita akan diminta bawain lagu Kumpul Bocah dari Vina Panduwinata. Gimana? Gas. Jadi kita jarang sebenarnya nge-remake lagu seperti itu. Jadi pada saat dikasih kesempatan seperti ini, tantangan sendiri bagi kita. Terutama juga lagunya kan ini lagu yang cukup legendaris ya. Betul. Jadi ikonik banget ya Kak. Yes. Jadi kita ngerjainnya fun banget. Waktu itu teman-teman Malik juga di tengah-tengah jadwal kita yang manggung, tiba-tiba Angga take vokal ya. Oh jadi. Ya, tiba-tiba enggak, liriknya dirubah ya. Oh yang kemarin nggak jadi, dirubah lagi. Jadi banyak keseruan di situ yang menurut kita that's the point sih. Filmnya fun banget, values-nya juga bagus-bagus. Dan kita juga ngerjain lagunya tentunya dengan spirit yang sama. Oke, tepuk tangan dong untuk kolaborasi ini. Tapi kan tadi udah disebutin sama Kak Angga sendiri bahwa lagunya memang legendaris banget, ikonik gitu ya. Mungkin boleh diceritakan gimana sih caranya mengaransemen lagu yang sudah ikonik ini. Nah, tadi kan katanya nggak kerja, sebenarnya rekaman yang tadi kalian yang bikin kan? Sebenarnya kerja tapi di belakang layar ya. Oke, gimana? Ya kita tahun lalu ya diundang untuk nonton tipis-tipis lah ininya. Masih animasinya tapi masih rangka banget ya, masih rangka banget. Kita dapetin feel-nya, diceritain kira-kira lagunya kebutuhannya untuk di scene mana. Kita minta potongan itu di beberapa menit kita untuk tempel di satu monitor di studio. Jadi ngerjain lagunya sambil kita play terus gambarnya gitu.
Waktu demonya sih kayak demo sama jadi akhirnya tuh agak lumayan jauh gitu ya, karena kita perjalanan lumayan panjang untuk menemukan suasana yang pas. Udah jadi waktu terakhir ada dari tim bilang bisa nggak ditambahin suara anak-anak. Ini gimana caranya mendadak harus ada suara anak-anak, akhirnya anak saya Ordal ya, kekuatan ordal ya. Iya. dia bukan penyanyi juga, kayak kamu kan perasaan bisa nyanyi gitu ya. Bisa ke studio nggak? Ngapain ada lagu papa lagi ngerjain. Oke, itu kan kedengerannya rame di tadi dia kita dengar tuh, jadi anak saya mungkin 20 kali nyanyi take gitu ya. Ntar di sosial media kita ini ada bloopersnya kita tampilkan. Jadi itu ternyata manfaatnya anak band sudah berkeluarga tuh seperti itu ya manfaatnya ya. Alhamdulillah kita tahu ya Kak ya. Oke, jadi itu perjalanan untuk membuat lagunya sendiri, merimik lagunya dari lagu yang sudah ikonik menjadi lagu yang nyaman sekali kita dengar tadi. Belum dengan visualnya aja kayaknya kita udah bawaannya riang gembira kumpul bocah gitu ya. Nanti kebayang banget kalau sudah disertai visualnya, wow kita bakalan menikmati banget nanti di dalam bioskop ya. Tapi mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, aku mau tanya kepo sih sebenarnya. Ini tuh akan ada rilisan digitalnya kah mungkin ya? Kalau ada kapan tuh, di spill dong. Asap akan ada kita rilis lagu ini di digital platform akhir bulan ya, kalau nggak salah tanggal 27 akan naik, bisa didengarkan di semua platform digital. Yeay, jadi akhir bulan nanti kita kumpul bocah bareng-bareng ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman Malik and the Essentials. Mungkin untuk mengabadikan momen spesial hari ini boleh kita ajak foto bersama ya. Oke. Siap, nanti mic-nya boleh aku bantu mungkin biar fotonya hasilnya lebih cuami ya. Oke, boleh sedikit lebih maju ke tengah? Iya, mundur-mundur nanti tabrakan sama Jumbo ya. Oke, boleh lihat kamera yang di tengah dulu, kamera dokumentasi kita dulu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh beralih ke sebelah kiri mungkin, kiri bawah dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, oke. Kiri atas boleh, kiri atas. Iya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, sekarang mengarah ke tengah yang di tengah ya. Tengah yang di tengah nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh arahkan pandangannya sedikit lebih ke atas, Kak. Iya, tengah yang atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, terakhir boleh ke arah sebelah kanan. Teman-teman yang ada di sebelah kanan, 1, 2, 3, cekrek-cekrek. Hengpong jadul ya. Oke, boleh ke arah atas sedikit, sebelah kanannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu Kak, karena aku juga akan mengundang di sini jajaran filmmaker dan juga pengisi suara dari film Jumbo. Untuk juga berfoto bersama di sini, aku boleh undang ibunya Don, ada Kak Bunga Citra Lestari. Terus juga kita undang Don kita bersama ada Prince Putirai. Berikutnya juga sebagai Mary ada Queen Salma. Sebagai Mai ada Graciela Abigail. Dan juga yang mengisi suara sebagai Nurman adalah Yusuf Oscar. Dan tidak lupa juga ada yang mengisi suara sebagai Atta, ada M. Adia. Serta juga aku mengundang jajaran filmmaker di sini, penulis dan sutradara ada Karian Adriadi. Berikutnya produser kita ada Teh Anggia Karisma, kesayangan bersama. Dan juga produser kita ada Kak Novia Puspasari. Oke, boleh agak sedikit maju ke depan kakak-kakak semuanya. Yes, boleh lebih rapat lagi, lebih akrab, lebih hangat, lebih kumpul bocah ya. Oke, boleh ke kamera yang ada di tengah bawah dulu. Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, boleh. Oh oke, baik, boleh. Tenang, sabar, istighfar masnya. Iya. Boleh agak bergeser ke kanan, sudah cukup mas? Ah itu, buah dari istighfar ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh aku arahkan pandangannya ke sebelah kiri bawah dulu. Iya.
Udah ada yang sampai ngemper di bawah ya, say. Mau tari saman. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cekrek-cekrek dulu. Ke kiri atas boleh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang boleh yang ke arah tengah, yang tengah nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, boleh sedikit mengarah ke atas pandangannya di tengah. 1, 2, 3. Cekrek-cekrek sudah aman. Oke, sekarang mengarah ke arah sebelah kanan. Boleh kanan yang bawah dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tahan katanya. Oke, sabar. Ada juga di sebelah kanan atas terakhir, boleh Kak? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup. Terima kasih banyak Malik and the Essentials Filmmaker dan juga jajaran dari pengisi suara. Teman-teman Malik, kalau misalnya sudah mau meninggalkan tempat tidak apa-apa, untuk jajaran filmmaker dan juga jajaran pengisi suara boleh kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman Malik mau manggung lagi ya? Semangat ya. Iya. Aduh. Cuan. Ya, ke sini aja deh. Nah, ke belakang. Oke, setelah tadi kita sudah menyaksikan penampilan spesial dari Malik and the Essentials, kita juga sudah foto bersama di sini. Dan setelah ini, oke, siap. Lagi ada yang mau pindah-pindah boleh. Oke, teman-teman Malik kalau misalnya masih sempat untuk bisa melihat official trailernya juga boleh sekali untuk tetap di sini. Oke. Dan semuanya udah siap atau belum nih? Aku tunggu semuanya duduk dulu aja ya. Geser lagi. Oke. Biasa ini mah anak-anak pinter maunya duduk di depan soalnya kalau di kelas ya, Bes. Di depan nggak bisa nyontek loh, nggak apa-apa ya. Oke. Nah teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya ngomongin soal film Jumbo kan super seru banget. Maaf ya. Official trailer dan juga official Pindah posternya tempat nanti soalnya. akan kita saksikan bersama. Goyang-goyang. Tapi sebelumnya aku sedikit cerita dulu. Jadi menuju ke penayangannya nanti di Lebaran tahun 2025, Jumbo ini sebenarnya udah hadir tipis-tipis nih ke hati masyarakat Indonesia. Lewat mana sih? Jadi lewat satu kegiatan yang namanya adalah Mendongeng Bersama Don. Seru banget. Jadi kalau nanti ditonton trailernya itu kan ada buku ceritanya. Nah, apakah buku cerita itu yang didongengkan langsung? Penasaran kan? Kalau gitu langsung aja kita akan melihat sebuah video. Ini adalah rangkuman dari kegiatan Mendongeng Bersama Don yang melibatkan komunitas anak-anak dan juga komunitas dongeng yang pastinya saat ini masih ada di Supermall Karawaci mulai dari 3 Februari sampai dengan 3 Maret 2025. Selain mendongeng, nanti di videonya juga teman-teman bisa lihat akan ada instalasi berwujud don. Gemes banget. Dalam dunia nyata yang bisa kita nikmati bersama. Kira-kira keseruannya seperti apa? Boleh kita lihat dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Jumbo! Silakan, Pada suatu masa, hidup seorang ksatria kecil bersama kedua orang tuanya. Mereka tinggal di sebuah pulau yang sangat besar. Suka banget. Berwarna gitu ya, ceria, terus Mungkin jadi inspirasi buat anak-anak kita. Jadi penasaran nonton filmnya. Tadi saya melihat anak-anak begitu antusias dan pasti ini juga akan saya ceritakan di sosial media saya dan tentu saja di komunitas bahwa kita harus siap-siap untuk menyambut film Jumbo. Menarik sekali acaranya. Kami jauh-jauh dari Depok datang ke sini. tentunya kami sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan film spesial ini ya. Saksikan film Jumbo di Lebaran 2025 di bioskop. Dadah! Jumbo! Wow, seru sekali ternyata ya mendongeng bersama Don. Nah, kalau mungkin teman-teman media ada yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, mau ngajak keponakan, atau mungkin hati-hati kecilnya tergerak juga untuk berdongeng bersama, boleh yuk kita datang ke Supermall Karawaci karena masih ada sampai dengan tanggal 3 Maret 2025.
di awal tadi ketika menyapa teman-teman media yang sudah hadir, aku sempat bercerita sedikit tentang lebih dari 200 kreator yang berkolaborasi di dalam film ini sampai dengan menghasilkan animasi yang luar biasa di film Jumbo. Nah, penasaran dong tentunya, pengen tahu wajah-wajahnya seperti apa sih, siapa saja yang terlibat di dalam penggarapan dari film Jumbo ini. Nah, kita akan melihat ada sebuah video organic creator of Jumbo, di mana ini akan memperlihatkan siapa saja yang berkolaborasi di balik film animasi Jumbo. Selain juga ada produser, penulis, sutradara, dan animator juga, tapi juga ada lebih dari 200 kreator asli Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangan asli Indonesia loh, yang saling bekerja sama sampai dengan menghasilkan film yang luar biasa, film animasi Jumbo. Seperti apakah videonya? Boleh kita tampilkan kembali di layar. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adriandi. Saya adalah sutradara dan penulis dari film animasi Jumbo. Nama saya Krisnawan Martandio sebagai voice director sekaligus assistant director untuk film Jumbo. Saya dengan Anggia Karisma selaku produser dari film Jumbo. Saya Fiska, project coordinator di film Jumbo. Saya Denny sebagai 3D Asset Supervisor. Saya bergabung di tahun 2024. Saya bergabung di tahun 2023. Saya tahun 2022. Saya sejak awal 2021. Saya bergabung di akhir 2020. Cukup lama jadi agak lupa tepatnya kapan. Saya berkarya di film ini sejak tahun 2019 akhir dan senang sekali bisa berkontribusi dalam film ini. Film ini tuh berarti banget buat hidup saya karena Jumbo ini adalah representasi cinta dan karya kolektif dari seniman-seniman luar biasa, berkolaborasi dengan banyak orang dari industri film dan animasi di seluruh Indonesia. Setiap frame dari ratusan ribu frame di film Jumbo. Kami berusaha membuat visual yang memukau di film ini. Dengan harapan ini bakal menjadi tantangan dan semangat baru untuk semua teman-teman yang ingin berkarya di dunia animasi. Dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Membuka jalan industri kreatif lokal. Menjadi benchmark baru film animasi di Indonesia. Dan membuktikan bahwa film animasi di Indonesia sudah naik kelas. Bahkan babak baru pada film animasi di Indonesia. Dan sekarang Jumbonya udah mau rilis. Harapannya Jumbo bisa dinikmati oleh semua penonton di Indonesia dengan baik. Karena film ini benar-benar dibuat dengan penuh cinta. Film Jumbo bisa tembus di 10 juta penonton. Semoga bisa membuat para penontonnya senang, pulang dengan hati yang hangat, hati yang gembira, dan bisa menjadi karya anak bangsa yang dibanggakan oleh semua orang. Bisa menjadi opsi nonton untuk banyak penikmat film di Indonesia. Karena Jumbo dibuat untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak di dalam diri kita. Ini film dari kami semua untuk kalian. Ini karya kami, Jumbo untuk semua. Wow, keren banget. Teman-teman, boleh dong aku minta tepuk tangan paling meriahnya sekali lagi untuk lebih dari 200 kreator loh, luar biasa ya. Keren banget. Dan semoga ini juga menjadi motivasi semangat juga untuk teman-teman kreator animator di luar sana supaya lebih berkarya lagi di kedepannya, dan semoga Jumbo juga bisa mematik semangatnya ya untuk bisa mengeluarkan animasi-animasi keren berikutnya. Teh Anggia sudah menitikkan air mata di sebelah sini, tepuk tangan boleh yuk. Karena aku juga dari tadi sudah mengenang air matanya ya. Oke, baik teman-teman, luar biasa, aku overwhelmed sekali ngeliat video yang barusan. Kenapa? Karena memang benar-benar ternyata untuk menghasilkan karya yang luar biasa Jumbo ini banyak sekali yang terlibat, bahkan dari tahun 2019 pembuatannya. Sekali lagi tepuk tangannya dong untuk film Jumbo yang keren sekali. Tapi yang satu ini tentunya kita akan menayangkan yang juga keren. Untuk itu aku boleh dong mengundang kehadiran dari penulis dan sutradara dari film Jumbo, ada Kak Rian Adriandi untuk hadir di sini. Hai Kak. Hello, gimana kabarnya Kak hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Deg-degser gitu. Deg-degser. Aku kan pakai jam olahraga ya. Katanya dari tadi heart rate-nya abnormal. Waduh, deg-degan ya. Tapi Kak Rian boleh mungkin langsung menyapa. Selamat sore semua teman-teman media. Aduh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Om, Kakak, Kakek, Nenek, Adik, sepupu, teman, musuh, mantan, semua mungkin ada di sini ya.
Terima kasih banget udah menyempatkan hadir ke press conference dari official trailer dan official poster dari film animasi Jumbo yang mungkin kalau aku ulang-ulang lagi ceritanya akan panjang gitu ya, bahwa ini karya kolektif dari banyak orang yang penuh cinta gitu. Dan kenapa kita semua mau menghabiskan waktu sekian lama dan percaya sekali bahwa film ini layak untuk dibuat dan untuk dinikmati oleh semua keluarga di Indonesia gitu ya, untuk kita, anak-anak kita, anak-anak dalam diri kita gitu, karena ceritanya sangat indah gitu ya. Maksudnya ini bukan karena GR doang, karena aku nulis ya, tapi ketika ini kita kumpulin sama produser, sama cast, sama kru, kita baca ceritanya, kita tahu media paling tepat untuk menyampaikan cerita seindah ini tuh harus dianimasi. Jadi ayo let's go, kita bikin animasi yang benar, yang baik gitu. Mau menghabiskan waktu 5 tahun, ayo asal cerita ini jadi dan jadi bisa dinikmati oleh teman-teman semua gitu. Jadi di sosial media gitu, dari pertama ngeliat first look, dari pertama ngeliat teaser gitu. Sekarang kita akan pertama kalinya untuk ngasih lihat ke teman-teman di sini gitu official trailer dari film animasi Jumbo yang akan tayang di bioskop Lebaran 2025. Kita akan saksikan, ini dia official trailer dari film animasi Jumbo. Jumbo! Luar biasa. Maaf sekali aku butuh waktu untuk mencerna semuanya, karena yang aku lihat tadi tuh indah banget ya. Maksudnya dengan jalan cerita yang benar-benar membuat aku flashback ke masa kecil aku. Terus di mana waktu kecil aku sering sih nonton animasi, tapi selalu animasi luar negeri yang didubbing ke bahasa Indonesia biasanya. Nah, kali ini kita bisa menyaksikan langsung animasi dengan kearifan lokal, nongkrong di gang, ada gerobak es cendol. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Jumbo. Aku nacil, nangis kecil. Gak bisa banget teman kayak gini-gini memang aku ya. Oke, tapi kita move on ke berikutnya. Selain ada official trailer yang sangat spesial, di sini juga ada satu lagi yang spesial, yaitu official poster dari film animasi Jumbo. Seperti apakah kira-kira posternya yang nanti akan mewarnai bioskop di Indonesia selama masa Lebaran 2025? Kita lihat langsung, ini dia official poster dari film Jumbo. Teman-teman, official poster dari film Jumbo. Wow, tuh kan aku bilang di gang, naik sepeda, tuh pakai celana pendek, itu mah beli di ITC pasti tuh ya. Ada kambing embe, nah mungkin lagi masa kurban ini kan, kita nggak tahu ya. Ya kan, terus ada warung-warung, toko kelontong, ya Allah, mengingatkan aku dengan masa kecilku jalan-jalan di perumahan ya. Baik. Untuk berikutnya, sepertinya aku lihat masih banyak yang exciting banget untuk lihat trailernya. Mungkin kita boleh putar sekali lagi, izin boleh ya teman-teman ya? Oke, kita saksikan kembali official trailer dari film animasi Jumbo. Nah, oke, sudah ada lagi suaraku. Luar biasa ya teman-teman, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Jumbo. Makin gak sabar abis Ramadan kita nonton Don. Nah, karena kebetulan kan aku kakaknya Don, nama aku Din ya. Mirip ya. Tapi penasaran deh, pengen tanya sama teman-teman media yang udah nonton official trailernya, gimana kesan dan pesannya menonton. Dari sini aku gak bisa lewat, aku sebelah sini deh. Izin, permisi. Oke, aku ke sebelah sini dulu deh. Ada yang lagi ngucek-ngucek mata, nangis ya kak? Oh enggak. Emang gitu kalau laki-laki suka gak nangis kata siapa ya? Kak, halo, aku berkenalan dulu. Dari namanya siapa dan dari media mana? Nama saya Made dari Sinema.
Oke, Kak Made, boleh dong mungkin bercerita sedikit gimana tanggapan kamu, kesan-pesan setelah melihat sendiri official trailer dan juga official poster dari film animasi Jumbo? Rasa kayak jiwa anak-anak itu bangkit gitu, kayak flashback gitu. Mungkin. Oke, jiwa anak-anak keluar, flashback, langsung lupa sama cicilan ya Kak ya. Karena cicilan terlalu dewasa untuk kita ya. Oke, itu salah satu yang sudah nonton official trailernya terus terasa kayaknya langsung ke flashback nih sama masa-masa kecil, karena aku juga sendiri ketika melihat tadi benar-benar ke flashback banget ya. Itu seperti masa kecil kita main sama teman-teman, berimajinasi, senang banget dengerin dongeng dan lain sebagainya. Oke, tapi kayaknya teman-teman media di sini juga udah nggak sabar tentunya untuk ngobrol-ngobrol langsung bersama jajaran filmmaker dan juga pengisi suara dari film animasi Jumbo. Untuk itu aku boleh undang kembali kehadiran untuk teman-teman dan juga filmmaker pengisi suara untuk hadir. Iya, maju ke depan boleh semuanya. Iya, sambil mungkin boleh mencari bangkunya yang mana, tapi jangan duduk dulu, boleh berdiri dulu karena kita mau abadikan juga momen spesial hari ini ya. Jadi aku undang kembali Kak Bunga Citra Lestari, Prince Putirai, Queen Salman, Graciela Abigail, Yusuf Oskan, dan juga Emma Adia. Berdiri di depan bangkunya masing-masing dulu. Dan aku juga menyambut di sini ada Kak Rian, juga ada Teh Anggia dan juga ada Mbak Novia di sini. Boleh lebih ke depan dan rapat? Oke, langsung diarahkan nih ya. Oke, kita foto bersama dulu. Lebih rapat lagi, mungkin lebih rapat lagi. Agak 2 langkah ke kanan, boleh 2 langkah ke kanan? 2 langkah ke kanan, mohon maaf ya. Ngalikin dong mas. Oke, boleh merapat lagi. Boleh lihat yang tengah bawah dulu, 1, 2, 3. Baik. Oke, boleh sekarang mengarah ke sebelah kiri bawah dulu. Silakan, kiri bawah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh ke tengah yang tengah. Iya. Iya, bawah dulu boleh. Oke. 1, 2, 3 mengarah ke atas sekarang. Iya, tengah atas masih berfoto dan sekarang boleh mengarah ke kanan bawah dulu. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan boleh mengarah ke kanan atas. Apakah sudah cukup? Oh, sudah cukup ya kanan atas. Baik. Oke, sudah semuanya aman teman-teman media? Aman ya? Oke, kalau begitu jajaran filmmaker dan juga pengisi suara dari film animasi Jumbo boleh duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Dan ternyata selain mereka yang sudah hadir di sini, sebenarnya ada satu orang lagi yang pengen banget ada di sini, tapi mungkin jadwalnya bentrok jadi belum sempat bisa hadir di kesempatan kali ini. Tapi seseorang tersebut akan menyapa kita dan memberikan sebuah pesan. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Boleh kita lihat di video berikut ini. Kak Arul. Halo, saya Ariel. Di film animasi Jumbo, saya mengisi suara Ayah Don. Mohon maaf saya nggak bisa hadir di acara press conference film Jumbo bersama yang lainnya. Buat saya, film Jumbo adalah film yang bisa ditonton untuk semua orang. Karena Jumbo itu dibuat untuk kita, untuk anak-anak kita, dan anak-anak di dalam diri kita. Jumbo punya kualitas animasi terbaik, dan ceritanya juga hangat, dan punya banyak nilai-nilai kebaikan. Yuk, ajak semua orang, sahabat, dan keluarga untuk lebaran bareng Jumbo di bioskop. Yeay! Kalau Ariel yang bilang, iya mas, aku akan ke bioskop lebaran nanti. Bismillah, akan. Oke, luar biasa sekali. Ini dia jajaran filmmaker dan juga pengisi suara dari film animasi Jumbo. Mungkin aku mau ngobrol-ngobrol dulu dari yang sudah hadir di sini. Teh Anggia dulu yang dari tadi sudah menyeka-nyeka matanya sedikit demi sedikit ya. Karena memang aku pun terharu banget Teh Anggia begitu nonton official trailernya tuh kayak haru, hangat, kerasa semuanya ya. Tapi kalau Teh Anggia boleh cerita mungkin ya sambil sekaligus menyapa teman-teman media yang sudah hadir di sini, kenapa sih dan apa yang melatar belakangi Visinema Studios ini akhirnya menghadirkan film Jumbo? Apalagi nih ya yang kita tahu
Ini dibuatnya dari tahun 2019, sepanjang itu. Yang mana kita tahu di Indonesia biasanya pembuatan film tuh nggak lama-lama lah, cepet lah, langsung rilis aja gitu ya. Nah kalau yang ini gimana? Mungkin ada cerita dari Teh Anggia, silakan. Terima kasih semuanya buat teman-teman media yang udah hadir, buat para sahabat, juga buat ibu dan bapak yang kami hormati, buat para kreator. Sebelumnya aku pengen mengajak kreator daripada film Jumbo yang hadir dan duduk bersama kita hari ini untuk berdiri memperlihatkan teman-teman kreator di mana? Kalau memang hadir atau mungkin berdiri di sebelah kanan ya. Kayaknya di studio samping soalnya 200 orang Teh. Oh iya, ada bisa. Ada di sini. Halo. Terima kasih. Jadi kenapa sih akhirnya kita sepakat di Visinema Studios itu ingin menghadirkan film Jumbo? Jadi pada dasarnya kita kenalan dulu. Visinema Studios itu adalah sebuah divisi yang ada di dalam grup Visinema yang fokus untuk membuat konten yang baik untuk anak dan keluarga di Indonesia gitu. Kenapa? Bukan cuman karena saya sebagai seorang ibu yang punya sekali concern terhadap minimnya konten anak di Indonesia yang kurang bisa banyak dinikmati oleh semua kalangan, utamanya anak-anak. Jadi dari situ kami lahir sebagai sebuah komitmen Angga Dwi Masasongko selaku CEO kami, dan dari situ kami betul-betul merasa bahwa ini sebuah tanggung jawab kami sebagai kreator, bahwa kami memiliki fasilitasnya gitu, dan kami memiliki kemampuannya untuk bisa menggali lagi cerita-cerita yang lebih baik lagi untuk anak dan keluarga Indonesia. Itu yang sebenarnya kami inginkan, maka Jumbo hadir. Dan kenapa akhirnya dalam bentuk animasi, saya rasa film animasi menjadi medium yang sangat tepat untuk bisa menggambarkan semua keseruan yang hadir dalam cerita film Jumbo itu sendiri. Memang betul kami ingin sekali hadir membangkitkan animasi di Indonesia, tapi lebih tepatnya bahwa apa yang kami lakukan di sini merupakan sebuah karya hati kami, karya kolektif. Dan tadi Ovi juga udah bilang bahwa ini 100% karya anak Indonesia. Dari semua prosesnya kita lewatin, dan jujur aja proses yang kalau tadi teman-teman lihat gitu ya di videonya, berulang kali saya menitikkan air mata karena perjalanannya tuh nggak mudah gitu. Kalau teman-teman ngerasa bahwa oh sebuah film animasi itu kayak cuman sebuah karya yang dikelir, diwarnain terus jadi gitu. Pada dasarnya enggak, tapi ini sebuah proses. Setiap dari kita menjadi leader dan percaya akan karya ini untuk bisa utuh dijahit sampai pada akhirnya. Dan saya rasa ini waktunya kami bersama teman-teman bisa merayakan sebuah karya kolektif yang betul disutradari oleh Rian Adriandi. Namun ini adalah karya bersama yang harapannya bisa menjadi sahabat baru buat teman-teman yang nantinya bisa dinikmati di Lebaran 2025. Aku rasa gitu sih. Thank you, keren banget. Jadi cerita di belakangnya dengan perjuangannya ya selama dari tahun 2019 luar biasa. Tapi tadi satu kutipan aku dari kata-katanya Teh Anggia adalah dikelir. Mungkin di sini Gen Z nggak ada yang tahu dikelir diwarnain ya. Ya pakai itu clear itu nyebutnya ya, pensil warna zaman dulu. Tapi masih dengan Teh Anggia sebagai produser di film animasi Jumbo ini, apa sih mungkin yang sudah dilakukan juga oleh Teh Anggia supaya membangun ceritanya atau membuat ceritanya lebih relate lagi untuk semua kalangan? Tadi kan sempat disinggung juga sama Teh Anggia kan, pengen film ini tuh bisa dinikmati semua kalangan. Gimana Teh Anggia ceritanya? Yang pasti waktu kita melakukan proses development, kita sama-sama duduk dan kita sama-sama bercerita apa sih yang bikin kita kangen sama masa kecil kita gitu. Masa dimana kita kayaknya punya banyak sekali energi tanpa batas. Ya kan? Sugeras terus ya Teh gitu, kayak gak diem-diem ini Teh gitu. Terus udah gitu kayak ada masa dimana kita punya banyak sekali sense of wonder gitu ya, imajinasi tidak berbatas juga gitu, dan rasanya besok ya tinggal terjadi besok, beda banget sama hari ini gitu kan. Kayak banyak banget yang dipikirin. Ada masa dimana kayak kita nggak perlu pusing-pusing mikirin apa yang perlu kita jalanin, dan momen-momen itu yang akhirnya kita dudukin, momen-momen apa yang bikin kita kangen, ada rasa hangat apa yang kita rasakan, haru apa, nostalgic apa sih sebenarnya kita kangenin, atau bahkan ada rasa apa yang sebenarnya
ingin sekali kita flashback dan melakukan itu gitu di masa kecil. Itu semua kita gather dalam satu ruangan, kita kumpulin ceritanya. Dari situ keluarlah karakter-karakter yang kemudian menjadi karakter yang bermain di dalam film Jumbo. Dan kenapa kita bilang bahwa ini adalah karya dari kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak di dalam diri kita. Karena satu hal yang kadang kita lupain adalah, kalau tadi Ariel bilang di dalam film ini ada banyak value-nya gitu, dan salah satu yang menarik dari film ini adalah Don bersama teman-temannya sangat sekali belajar untuk mendengarkan. Kadang kita lupa, kita kadang selalu mendengar untuk bisa menjawab, tapi kita lupa kapan kita bisa mendengar untuk bisa memahami. Dan itu sebenarnya salah satu value yang pengen kita angkat di dalam film Jumbo ini gitu. Dan tentu saja aku harap hadirnya Jumbo bukan cuman hangatnya, bukan cuman serunya, bukan cuman friendshipnya, tapi juga jadi sesuatu yang menarik untuk kita bisa kumpul lagi sama keluarga, membuka lagi ruang diskusi di tengah-tengah keluarga apapun bentuknya. Karena kadang yang kita lupa adalah kehadiran kita sebagai orang tua, sebagai caretaker atau sebagai support system untuk anak-anak kita. Karena aku percaya masa depan anak-anak kita tuh justru datangnya dari kita, para orang tuanya, yang harusnya bisa belajar untuk mengedukasi dirinya menjadi orang tua yang lebih baik lagi, yang bisa mencintai dirinya lebih baik lagi, dan bisa mencintai anak-anaknya lebih baik lagi. Dan harapan besarnya tentu dari saya adalah film Jumbo ini film untuk semuanya. Jadi harapan besarnya adalah tentu saja ke bioskop. Kalau tadi kamu nangis kecil, aku udah nangis besar ya. Jadi mendingan kita nobar ke bioskop di Lebaran 2025 nanti. Yeay, karena momennya juga pas banget. Lebaran itu identik dengan kita kumpul bocah biasanya di rumah ya. Selain kumpul bocah, daripada mungkin ngasihnya bentuknya angpau-angpauan, udah bawa aja traktir nonton semuanya ke bioskop ya. Oke, terima kasih Teh Anggia sudah menjawab pertanyaan dari aku. Sekarang kita beralih, ada Kak Novia di sini. Hai, Kak Novia, kalau aku mungkin boleh flashback sedikit. Visinema Studios itu kan sempat juga punya film animasi sebelumnya, lalu merilis lagi film animasi terbarunya. Nah, seperti apa sih bentuk komitmen dari Visinema Studios sendiri untuk memberikan keragaman cerita dan juga bentuk karya di industri perfilman Indonesia? Mungkin boleh dijawab sekaligus menyapa rekan-rekan media di sini. Oke, mohon maaf. Iya, ini emang dummy kalau yang ini, maaf. Halo semuanya, salam kenal. Terima kasih semuanya juga sudah meluangkan waktu hari ini untuk hadir menjawab pertanyaan dari Kak Ovi. Tadi Visinema Studios itu selalu percaya bahwa kekuatan cerita adalah backbone dari kami menghasilkan sebuah karya gitu. Dan Jumbo ya adalah salah satu buktinya bahwa kami terus bereksplorasi dalam medium cerita, yaitu saat ini adalah film animasi. Oke, wow. Tapi apa sih Kak sebenarnya yang membuat film Jumbo ini tuh spesial? Sehingga pembuatannya aja tuh sampai 2019 sampai 2025 loh. Yang pasti adalah kita ingin menghadirkan cerita yang indah dan hangat, sesuatu yang tadi sudah disampaikan Karian. Kita percaya bahwa Jumbo adalah film yang memiliki cerita yang indah dan hangat dan layak dan patut dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia. Jumbo untuk semua. Dan memang perjalanan 5 tahun ini tentunya menjadi perjalanan yang sangat berharga dan besar buat seluruh orang. Semua orang, utamanya lebih dari 200 kreator yang sudah terlibat. Tentunya banyak kerja keras, curahan hati, semua cinta yang diberikan oleh seluruh kreator yang menghasilkan karya ini. Dan betul sutradaranya ada di sini, ada Karian Adriandi, dan tapi film ini juga karya dari banyak orang, dan harapannya Jumbo juga bisa dinikmati oleh semua orang. Yeay, Kak Novia, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan aku. Nah, sekarang nih Karian. Halo Kak Ovi. Aku ngelihat Karian tuh udah dari zaman stand up comedy sampai sekarang. Aku nggak lagi teringat ketika ngomongin stand up comedy, tapi aku teringat ketika ngomongin animasi. Ya udah Karian lah ya. Karena kan kalau boleh kita flashback juga sedikit ya. Ini Karian ini tuh pernah membawa pulang Piala Citra FFI untuk film animasi pendek terbaik tahun 2020. Ya. Piala masih ada Kak di rumah Kak? Masih ada, iya. masih ada. Duplikat lah Kak buat di rumah, nggak ada pajangan. Boleh, aku kirim satu ya. Iya. Tapi Karian ini kan kembali lagi nih dengan film panjang, bukan lagi film pendeknya. Gimana nih perasaannya Karian? Aduh, kalau ditanya perasaannya sih, ya ini mungkin sesuatu yang personal banget ya buat aku gitu. Karena bercerita di medium film animasi itu udah
jadi mimpiku yang paling lama mungkin ya, yang paling yang sejauh yang bisa aku ingat tuh dari kecil aku memang pengen bikin film animasi gitu. Aku nggak pernah ingat punya cita-cita lain gitu. Jadi hari ini sore ini bisa duduk sama teman-teman semua berbagi apa yang 2019 tuh belum ada bentuknya gitu ya. Tapi aku sama produser, sama penulis, sama para cast percaya bahwa ini tuh bisa jadi sesuatu yang penting dan sesuatu yang berharga tuh jadi sesuatu yang apa ya, kayak sekarang nih kayak lagi mimpi gitu rasanya nih, kayak lagi mimpi tapi bangun gitu di Plaza Senayan. Ada orang mimpi di Plaza Senayan ya. Tapi gitu loh maksudnya ya. Ada kalian? Karena waktu aku pertama kali kenalan sama Mas Angga Dwi Mas Sasongko sama Teh Anggia Karisma, lalu diceritakanlah visinya Visinema Studios gitu. Aku merasa kayak ini sebuah pintu untuk menghadirkan karya-karya penting, cerita-cerita yang baik, yang hangat, dan aku dipercaya lewat medium animasi ini. Maka aku bilang, aku nggak pakai mikir dua kali, aku bilang let's do it gitu. Karena aku tahu film animasi di Indonesia perlu ada, dan kalau memang kita pengen bikin film animasi di Indonesia dengan benar, dengan baik, aku bilang ini perlu banget banyak orang. Ini perlu banget jadi karya kolektif gitu. Dan Visinema kan selalu menghadirkan cerita-cerita dan udah sangat hebat sekali dalam bikin film ya. Jadi aku bilang animasi itu juga film. Kalau kita bikin film animasi, maka mari kita perlakukan ini seperti kita membuat film gitu. Jadi proses development ceritanya seperti mendevelop cerita film. Terus aku butuh didampingin oleh produser film, editor film. Bahkan tadi kalau teman-teman lihat di video-video para kreator ada wardrobe. Iya, tadi aku baru mau menyinggung itu, sampai wardrobe-nya dipikirin ya si Don ini ya. Betul, ada wardrobe stylist, ada production designer gitu. Dan mungkin nambahin juga kalau tadi tanya Kak Ovi nanya gimana caranya bikin ceritanya dekat gitu ya. Selain kita juga berkumpul, berbagi cerita gitu sesama kreator untuk mengingat lagi apa aja memori baik atau bahkan memori yang kurang mengenakan dari masa kecil kita untuk kita bisa ceritakan gitu. Kita juga mencoba mengingat-ingat lagi gitu dunia yang begitu kita hidupin itu seperti apa gitu. Nah, makanya aku bilang aku juga butuh nih production designer supaya cerita Jumbo ini walaupun bentuknya animasi, walaupun karakternya gemes-gemes, warna-warni, tapi kita harapannya adalah ketika teman-teman nanti lihat gitu cerita Jumbo di layar, semua yang ada di layar itu bisa teman-teman kenali. Tadi Kak Ovi aja langsung tahu, itu ada gerobak cendol gitu kan, ada telepon umum, ada apa gitu. Nah, itu hal-hal yang kita juga pengen input di film Jumbo supaya teman-teman tuh sadar bahwa cerita ini benar-benar hadir dari kami untuk semuanya gitu, yang juga pernah mengalami menjadi anak-anak, terus untuk keluarga semuanya gitu. Jadi perasaannya dari film pendek ke sini aku kayak belum bangun gitu, kayak masih harus nyubit ya. Bentar lagi tayang. Luar biasa, terharu deh jadinya. Tepuk tangan dong buat kalian. Jadi wow banget ya Kak, kerja dengan lebih dari 200 kreator itu. Apalagi yang aku tahu nih, ini cemiu ya. Kalau yang aku tahu, correct me if I'm wrong, setahu aku tuh animator-animator Indonesia tuh banyak yang kerja untuk company di luar negeri justru kan. Karena memang nggak ada wadahnya di sini seperti itu kan. Betul. Tapi ini jadi salah satu jalan untuk kreator lebih bersemangat karena nantinya amin akan ada animasi-animasi berikutnya yang gak kalah kreatif di kedepannya. Amin, amin, amin. Tapi kalian kalau misalnya melihat di sini kan juga sudah hadir wajah-wajah yang di film kali ini, mohon maaf hanya suara ya. Mohon maaf nih kerjanya kali ini baru kayaknya kaungnya nggak dandan ya. Karena ke studio nggak mesti pakai lip tint ya Kak, nggak kelihatan soalnya. Simple ya, simple ya. Kesannya simple. Kesannya simple tapi sulit banget. Karena kalau aku lihat di sini juga pengisi suaranya ini adalah orang-orang yang bertalenta. Banyak yang punya latar belakang mungkin bisa bernyanyi, bahkan musikal juga Queen di sini. Nah, gimana sih menyatukan semuanya dan membuat semuanya tuh jadi oke dan bagus? Iya, karena aku percaya karakter-karakter di Jumbo ini sebenarnya udah hidup sebelum kita tulis. Mereka tuh ada gitu. Nah, aku merasa sama produser bahwa kita juga membutuhkan aktor karena kan memang kita mau bikin film ya. Jadi aku bilang kita bikin film animasi ini juga harus melibatkan aktor, orang-orang yang memang punya skill peran gitu. Dan bahkan untuk nama-nama baru seperti yang aku perkenalkan, Prince Putra ini adalah film layar lebar pertamanya. Film layar lebar pertamanya, dan dia juga udah lama banget pengen acting gitu ya. Terus pertama kali ketemu aku langsung dalam satu degupan jantung tuh ya ini Don, aku langsung tahu. Terus dan mungkin seperti teman-teman lihat tadi di trailernya udah 3 kali diputerin ya.
dengan antusiasnya Don bilang aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Jadi memang musik dan lagu itu menjadi salah satu hati yang sangat penting dalam ceritanya film Jumbo gitu. Makanya kita juga mencari kolaborasi dengan talenta-talenta yang juga bisa bermusik, juga bisa bernyanyi, punya background musikal juga gitu. Aku satu waktu ngelihat video Queen Salman lagi main ukulele nge-cover sebuah lagu dari kartun favoritku judulnya Steven Universe. Terus aku kayak sama, kalau ini 2 kali jantung sih, deg ini Mary gitu. Kalau sekali kan ini 2 kali gitu. Terus ya itu, jadi kenapa kita libatkan semua bentuknya kreator ya gitu, karena film animasi ini banyak sekali unsurnya yang membuat ceritanya tuh sangat spesial gitu. Dari animasinya iya, dari desainnya iya, dari acting voice-nya iya, dari musiknya iya, dari lagunya, sampai Malik and the Essentials kenapa menurut kita jadi yang paling tepat untuk membawakan kembali Kumpul Bocah gitu ya, karena ini sesuatu yang harus jadi karya spesial untuk semua orang. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Karyan. Tapi kalau boleh merangkum sedikit lagi satu kalimat, kenapa Jumbo ini sangat relevan dengan Indonesia? Karena filmnya banyak sekali membawa cerita dan nilai kebaikan yang menurutku penting untuk ditonton bersama anak, orang dewasa, teman, sahabat, saudara gitu. Karena di dalamnya itu ada persahabatan, ada menepati janji, ada cinta orang tua, ada cinta orang-orang terdekat, dan ada petualangan yang hanya terjadi sekali seumur hidup kalian, yaitu masa kecil. Yeay, bener-bener deh, aku mau nangis lagi. Tapi jangan nangis dulu, kerja juga buat keluarga. Oke, baik. Karyan, terima kasih banyak. Sama-sama, thank you. Oke, nah berikutnya kita langsung menuju ke jajaran pengisi suara dari film animasi Jumbo. Di sini langsung saya mau menyapa yang sering dimirip-miripin sama aku, Kak Bunga Citra Lestari. Kembar ya, kita kembar ya. Iya, aku warnain gitu juga di rambutnya. Ini mungkin bisa dicoba ya, biar makin mirip. Ya. Kak Bunga Citra Lestari, ini gimana nih ceritanya? Kan jadi ibunya Don di sini, yang mana Kak Bunga sendiri juga seorang ibu ya kan. Terus ngisi original soundtracknya juga yang tadi di akhir-akhir kayaknya cuma beberapa lirik, tapi wow, itu yang membuat mendung gitu kan. Gimana ceritanya, pengalamannya, perasaannya terlibat di film ini? Oke, yang pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua di sini yang hadir dari media dan teman-teman yang hadir dan semua yang ada di sini. Terima kasih udah hadir dan memberikan waktunya untuk menyaksikan pemutaran trailernya dari film Jumbo. Aku merasa bangga sekali bisa jadi bagian dari film Jumbo. Aku dihubungin sama Anggia ya, kayaknya waktu itu kayak ada film nih animasi gitu, terus jadi apa, jadi ibunya Don gitu. Jadi ibu nih, ceritanya tentang apa gitu. Terus waktu itu masih dengerin secara gambaran garis besar ceritanya seperti apa. Ya aku pikir ini ceritanya bagus, ada value-nya, kayaknya indah ya gitu. Tapi yang aku nggak sangka di saat aku take untuk vokalnya, melihat sedikit aja gambar waktu itu karena belum jadi, baru ada beberapa ditunjukin sama Rian yang waktu itu lewat Zoom kayaknya ya, Rian ya. Kita masih masa pandemi soalnya itu. Iya, lagi COVID waktu itu. Aku sama Anggia ya kalau nggak salah ngeliat itu nangis loh aku. Nangisnya aku nggak ngerti, mungkin di satu sisi ada kebanggaan, wow Indonesia membuat anak karya bangsa membuat sesuatu seperti ini, walaupun itu kayak mungkin nggak sampai semenit yang ditunjukin sama aku ya. Terus ada beberapa pengisi suara yang emang udah ngisi suara duluan, terus aku gila, wow aku ngerasa ya dari perasaan aku sendiri ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang sebuah terobosan menurut aku, sesuatu yang kalau ada kalimat ini untuk kita, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak di dalam diri kita itu tepat. Jadi di saat menonton film ini tuh kita yang dewasa ini I'm pretty sure relatable. Anak-anak pun menikmati karena relatable juga, dan somehow inner child-nya kita juga pasti relatable sama film ini. Jadi ini sesuatu yang indah dan aku tahu ini sesuatu yang dipikirkan panjang dan matang. That's why membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan, karena emang gak mau ngasih yang setengah-setengah. Semua di sini dari semua yang terlibat
maunya ngasih 100% untuk film ini, dan aku harap ini bisa jadi sesuatu yang menjadi sebuah terobosan baru. Tiba-tiba orang berbondong-bondong menyaksikan film animasi karya anak bangsa. Itu sih menurut aku. I'm very proud to be part of it. Wow, Kaunge, tapi kalau boleh diceritakan sedikit mungkin ada tantangan-tantangan yang dirasakan, karena kan ini kalau ngisi suara ya, itu kan berbeda banget tuh sama nyanyi, sama acting gitu ya. Tapi ini juga pakai acting, tapi suara gimana tuh tantangannya? Mungkin menciptakan karakter Ibu Don ya gitu ya. Maksudnya di sini digambarkannya mungkin Ibu Don ini, kalau aku kan lebih kayak nyeleneh gitu orangnya. Ya lebih apa sih gitu kan, kayak cuek gitu. Kalau Ibu Don ini kayak lebih caring karakter ya. Kalau caring sama anakku of course aku caring ya, jangan salah tangkap ya teman-teman ya. Cuma secara karakter aku lebih cuek, lebih tomboy, lebih apa. Ibu Don tuh lebih keibuan, lebih wise. Jadi untuk menciptakan vokal yang menggambarkan itu sesuai dengan bentuknya animasinya si Ibu Don sendiri tuh lumayan brainstorming gitu, sama ada vokal director ya, vokal directornya sekaligus acting directornya juga acting coachnya juga untuk animasi. Jadi ada acting coachnya juga untuk nih intonasinya seperti apa, cocoknya seperti apa, dan kita kebetulan take-nya kan nggak bareng-bareng. Jadi ada yang udah take duluan, ada yang belum take gitu. Jadi kita harus bisa ngegambarin sendiri nih di kepala. Oh iya ini nanti jawabannya bisa begini. Bagusnya moodnya seperti ini gitu. Jadi sebuah pengalaman yang beda sama syuting film, tapi membutuhkan skill acting juga. Beda dengan bernyanyi, tapi membutuhkan skill untuk ngatur vokal juga gitu. Wow. Jadi seru sih kalau menurut aku. Jadi challenging tapi seru, dan ya itu balik lagi ya. Aku nonton tadi nggak cuma Anggia loh yang nangis loh. Lihat trailer 2 kali diputar, 3 kali aku nangis. Karena aku tahu banget kerja keras orang-orang di belakang layarnya seperti apa membuat ini gitu, dan kayak terharu, gila, bangga banget. Yang aku rasain sih bangga banget. Iya, aku pun bangga banget ngelihat Jumbo Don tadi pakai kaos telur ceplok. Ya kan? Aku langsung kayak, aduh, ini mah sarapan aku tiap pagi SD ya kan, tetap berprotein begitu. Ya kan? 4 sehat 5 sempurna nggak? 4 sehat 5 sempurna zaman dulu kan. Tapi Kak Unge, terima kasih banyak. Yes, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Prince Putira. Kamu bagus banget pakai itu kayak Superman. Ini Don tapi oh ini emang Don kayak gitu ya, selalu pakai itu ciri khasnya ya. Dia bisa terbang loh tuh. Ih, gemes banget. Tapi untuk Prince sendiri ya, ini kan film panjang pertamanya Prince ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Congratulations. Nah, gimana tuh tantangannya? Karena kan biasanya kalau kamu tuh nyanyi kan di depan penonton misalnya. Kalau yang ini tuh berbeda, tapi kamu juga ada nyanyi di adegannya juga, ya kan? Nah, gimana tantangannya, serunya, prosesnya? Boleh dong diceritain ke teman-teman media di sini? Halo semuanya. Terima kasih sudah datang. Kalau tantangan yang aku alami ada banyak sih. Yang aku alami ya lumayan banyak lah ya. Contohnya yang kayak tadi, aku harus nyanyi cuman sambil berakting. Apalagi ditambah aku saat itu susah untuk membayangkan karakter Don tuh gimana. Oh gitu. Jadi itulah yang jadi tantangan sendiri buat kamu ya. Jadi aku bingung gitu gimana caranya. Untungnya ada Karian sama Om Cicis bantu aku untuk mendalami karakter. Ngedenger suaranya Don kayak gini aja kayak pengen nonton buruan deh Jumbo deh kayaknya. Sumpah tadi aku sempet kayak merem dikit, yang di bayangan aku yang ini lagi. Maaf banget Prince. Aku merem dikit kayak yang ini. Cocok banget gak sih suaranya sama Don itu? Aduh gemes banget. Tapi kalau tadi kita lihat di official trailernya dari film Jumbo, ini kan sosok Don itu deket banget sama omanya. Ya kan, karena kebetulan orang tuanya udah nggak ada, jadi dia deket banget sama si omanya yang hidup bareng sama dia. Nah, kalau kamu sendiri di kehidupan nyata, seberapa dekat kamu sama oma kamu? Sebenarnya kalau di kehidupan nyata, aku dari kecil oma dari mama dan papaku udah gak ada. Cuma jadi aku kayak
sama bingung juga. Aduh gimana ya? Gak apa-apa pegangan sama aku. Mau manja-manja sama Uma, gimana? Sayang-sayang sama Uma, gimana caranya? Tapi ya sekali lagi ada Om Cicis dan kalian yang selalu berjalan. Om Cicis, makasih. Maaf ya Prince, aku bikin kamu bingung terus ya. Tapi kan di dalam film ini akhirnya kamu jadi punya oma. Ya kan? Semoga itu bisa mengobati kerinduan kamu dengan oma kamu ya, Prince ya. Oke. Nah, lanjut lagi mungkin untuk Queen kali ya. Nih, di sini sudah ada Queen. Tiba-tiba enggak ya. Maaf. Bawaannya pengen TikTok kan jadinya ya. Queen. Halo. Boleh dong diceritain pengalaman kamu di film ini seperti apa? Soalnya aku tuh sempat diceritain sama Queen ya soal proyekan ini. Waktu kita gabung di proyekan sebelum ini ya. Nah, waktu itu Prince bilang katanya aku tuh lagi ada sebenarnya film animasi. Waktu itu suaraku masih kecil banget kata dia. Iya. Karena udah lama ya, 2021 aku. Iya, kan kalau sekarang kamu udah teenage kan, seumuran sama aku. Enggak Pritin. Nah, gimana nih pengalaman kamu di film Jumbo ini? Wah, pastinya ini pengalaman yang berharga banget buat aku. Luar biasa banget karena ini pertama kalinya aku ada di film animasi. Dan tantangannya tuh juga kan aku harus bisa menghidupkan karakter ini gitu, biar dia di film tuh bisa, wah ternyata ini adalah karakter Mary, suaranya kayak gini. Terus juga bedanya sama film biasa kan kita harus, vokal itu penting banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita marah, kalau kita sedih, happy, itu tuh harus tunjukkan lewat suara, bukan cuma lewat ekspresi gerak-gerik doang gitu ya. Jadi tantangannya juga ada. Terus aku juga bisa ketemu sama orang-orang yang semuanya baik-baik banget sama aku, banyak belajar juga. Jadi pengalaman yang berharga banget buat aku. Oke, siap Queen. Nah, kalau misalnya tadi kan kamu sempat singgung kamu jadi Mary, itu ada ya di situ ya? Mary. Nah, Mary itu seperti apa sih sebenarnya dia? Jujur Mary colornya tuh aku banget, aku suka banget sama lilac, kayak udah gemes. Poninya mirip aku. Iya lagi banget. Bener-bener cantik, lucu. Terus dia juga kalau ngomong tuh lembut banget gitu ya, pokoknya. Terus dia kan juga datang dari dunia lain gitu ya, dari dimensi lain. Jadi dia tuh punya kekuatan superpower gitu. Dia bisa berubah bentuk, dia bisa melayang tuh kan dia terbang tuh. Terus dia juga bisa telekinesis, bisa memindahkan barang gitu. Dan di sini tuh dia ceritanya minta tolong Don sama teman-temannya Nurman, Mae buat bantuin dia biar ketemu sama orang tuanya lagi karena dia terpisah sama orang tuanya. Gitu. Nanti nonton ya di filmnya ya. Ceritanya hangat banget. Aku tadi kayak trailernya kayak wah, suara kita yang 2021 ada di sini. Oh, jadi diambilnya 2021 ya suaranya? Iya, betul. Gemes sekali. Itu dia Queen Salman dengan Mary-nya. Iya semuanya. Iya. Kenapa? Oh, nyanyi juga ya? Iya benar, aku nyanyi sama Don. Oh, aku juga nyanyi. Serunya tuh. Mary gemes juga tuh. Dia pakai gamis aku zaman aku ngaji waktu kecil. Jadi kayak aku ke TPA begitu kayak Mary. Iya. Nanti kalau penasaran sama lagunya seperti apa, sabar, tenang, istighfar. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan coba kita spill ya lagunya ya. Oke, siap Queen. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berikutnya di sini juga ada Graciela Abigail. Halo. Hai. Kalau kamu sendiri, kamu di sini jadi siapa sih? Terus gimana sih karakter tersebut? Aku di sini jadi Mae. Dan untuk Mae, dia tuh anak yang ceria dan mungkin untuk tone dan cara bicara dia tuh agak kebalikan dari Mary. Kalau Mary lemah lembut gitu kan, kalau aku tuh ceplas-ceplos asal ngomong gitu. Padahal kamu kayaknya soft spoken aslinya ya. Oh enggak juga? Sama sama aku begitu. Kita louder ya kan. Yes. Justru makanya kayak aku nggak aku mikirin suaranya Mae itu tuh nggak terlalu pusing karena kayak oh ini mirip sama aku, jadi kayak
Pas baca kayak, hah ini kayaknya keseharian aku emang ngomong gini deh gitu ya. Ya. Oke, seru banget. Terima kasih banyak, sayang Q. Berikutnya juga ada Yusuf Oskan di sini. Hai. Halo semua, maaf kalau suaraku berubah ya. Gak apa-apa. Udah buber. Oke banget. Aman aja, semua clear. Keren. Nah, kalau kamu sendiri, kamu menjadi siapa di sini dan seperti apakah karakter tersebut? Tenang, sabar, istighfar. Karakter aku, karakter ini, dia ini orangnya santai, dia lincah. Namanya dulu. Dia santai, lincah siapa? Yang mana? Gitu. Norman ini dia orangnya santai, dia lincah. Overall kayak aku orangnya chill guy gitu. Orangnya chill guy. Oh yang mana yang paling kiri? Oh yang itu. Gemes banget. Kamu kenapa deket banget sama kambing di situ? Sap. Jangan bilang tahan katanya. Aku lupa 5 tahun lalu saya. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Oh, tenang, sabar, istighfar. Maaf, siap salah. Dia ini orangnya santai, dia lincah. Ini kalau misalnya ada teman atau dirinya, dia pasti always duluin temennya. Kebanyakan kayak aku juga benar-benar persis kayak aku. Kemarin pas udah pengumuman mau tayang, aku rambut aku gondrong segini. Terus aku lihat, lah Normannya mirip sama aku ya. Terus aku lihat kaca, mirip gitu ya. Tapi pas udah kayak gitu, tiba-tiba rambutnya potong jadi gini. Sayang banget ya. Nggak apa-apa, tetap mirip sama kambingnya jadinya. Nggak, maksudnya kambingnya ada jambul yang satu. Oh, iya. Bagus. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya, kalau yang sekarang udah boleh ya, terima kasih ya. Iya. Udah boleh ya, aman. Terakhir di sini juga ada M Adia. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Selamat sore. Kalau kamu jadi siapa sih di sini karakternya? Terus gimana karakternya yang kamu perankan itu? Perkenalkan, aku Muhammad Adiat. Di sini berperan sebagai Atta. Atta ini Halilintar nggak? Ya. Udah punya anak yang itu ya? Atta ini dia karakternya orangnya tuh kompetitif banget. Jadi kalau ada permainan apapun, dia tuh selalu pengen yang paling jago. Contohnya main kasti, itu dia selalu pengen jadi yang menang. Dan dia ini suka gangguin Don, ya kalau di filmnya. Ya. Kalau di sekolah dia yang duduk paling belakang biasanya nih si Atta ini ya. Oh ya. Dia yang biasanya pokoknya wah kita main apa semuanya jago pokoknya si Atta ini ya. Tapi dia suka gangguin temennya ternyata. Tapi kalau kamu enggak kan? Enggak. Dari senyumanmu aku percaya. Aman aja. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita kasih tepuk tangan dong untuk seluruh pengisi suara dan juga filmmaker dari Jumbo. Nah, kalau tadi aku udah tanya-tanya cukup panjang lebar diskusinya. Nah, mungkin ada teman-teman media yang mau bertanya, dipersilahkan, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan saya untuk memberikan mikrofon pelunas hutang. Bukan ya, baik aja. Wah, lunasin hutang. Oh, yang mana? Alfi, Ya? kayaknya Maya gedenya jadi kamu deh. Masa sih? Aku nanti tonton. Aku akan melihat dia sampai besar nanti ya. Aku akan jaga dia. Gimana? Sebelum nyebrang ke situ aku kesini dulu. Oh iya baik, tenang. Kakak, hai. Disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya. Silakan. Halo semua, aku Mario dari Kumparan. Aku cerita dikit. Yang pertama waktu itu aku sempat ikut IP Expo dan aku inget banget Visinema sempat present di situ, dan Pak Heri Budiazari saat itu sempat bilang bahwa animasi Indonesia tuh secara cerita dan konten jaraknya nggak terlalu jauh sekarang dari film produksi Disney. Dan setelah nonton trailer tadi aku jadi percaya sama kata-kata Pak Heri itu. Tapi kata Pak Heri saat itu tantangannya itu ada di evergreen IP sama biaya produksi. Katanya memproduksi animasi Indonesia itu 4 atau 5 kali lipat dari film biasa biayanya saat itu. Aku make sure ke kalian apakah hal itu benar, terus apa sih detail tantangan yang besar yang sampai membuat film Jumbo ini diproduksi butuh waktu tuh 5 tahun gitu.
Oke, Kak, terima kasih banyak pertanyaannya. Kalau benar mahal, emang mau bantu? Bantu ya. Kalian silakan. Kali buat investor. Itu tadi aku mau jawab kayak gitu, kamu duluan. Ya maaf ya kalian ya. Nggak apa-apa, kumparan ngobrol aja ke Visinema. Enggak, iya, tapi yang disampaikan Pak Heri itu betul. Jadi memang ketika kita membuat sebuah karya animasi, itu memang mindsetnya adalah menciptakan IP. Artinya intellectual property ya. Jadi sesuatu yang hidupnya itu panjang dan sustain. Dan kita pun juga memperlakukan Jumbo seperti itu. Dia adalah evergreen IP pertama dari Visinema Studios, yang artinya umurnya itu harapannya bisa panjang dan bukan hanya dalam bentuk film aja gitu. Nah kalau 4-5 kalinya aku nggak tahu berapa kali lipatnya ya, yang penting selesai aja filmnya gitu. Iya, tapi kalau tantangan, tadi nanya tantangan ya, kenapa sampai membutuhkan 5 tahun gitu ya, karena mungkin beda, simpelnya gini, kalau film live action atau video live action seperti yang teman-teman lakukan sekarang kan sifatnya merekam ya, jadi orangnya udah ada, dunianya udah ada, terus teman-teman nyalain kamera, sutradara bilang action, adegannya direkam. Nah sementara animasi itu dari tidak ada sama sekali dan harus dibuat. Artinya kalau misalnya teman-teman ngerekam terus terekamlah video 1 detik jadi 1 detik. Sementara kan kalau misalnya video itu kan mungkin kalau speed kamera ada yang 24 frame per detik, ada yang 30 frame per detik. Di animasi untuk buat 1 detik film, frame-nya itu sebanyak 24 harus dibuat gitu. Nah jadi itu yang membuat lama gitu. Jadi kita kalau nggak salah 3 kali lebaran ya bikin trailer tadi ya. Tapi gitu kurang lebih challenge-nya adalah seperti itu, dan harus bikin sketsa storyboardnya dulu, kita desain dunianya bersama production designer, kita bikin ada yang namanya storyboard, ada konsep art, terus kita bikin semuanya ini kan aset animasi ya, terus kita gerakin, kita isi dengan warna, kita isi dengan suara. Jadi prosesnya tuh berlapis, sangat berlapis gitu, dan itu yang membuat kita tetap ini medium tetap paling tepat buat ceritanya Jumbo, karena ceritanya sangat indah. Ayo kita belain sampai ini jadi animasinya gitu. Wow, tapi kan di tengah seluruh tantangan yang dihadapi, jadilah nih Jumbonya ya. Iya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, Bang Toyib dia ya memang ya. Oke. Nggak pulang-pulang ya? Iya, nggak pulang-pulang memang. Kalau Teh Anggia sama Kanovia mungkin mau ditambahkan atau sudah cukup? Ya sudah cukup. Kalau ngomongin soal biaya, betul, pembiayaan film animasi itu jauh lebih besar dan memang prosesnya panjang sekali, karena tadi teman-teman tahu bukan cuma melibatkan banyak orang tapi melibatkan banyak software. Nah software itu yang soft tapi ternyata cukup aware sama angka-angka. Cakep, tang dong. Kita nggak ngelenong aja sekalian aja. Kita bertiga bagus ya. Nanti di abis ini ya. Terus buat kita itu salah satu yang menarik gitu. Challenge-nya adalah betul animasi itu jadi sesuatu yang langka, tapi kalau menurut yang tadi Pak Heri bilang, dia jadi sesuatu yang dekat karena spiritnya banyak sekali. Animator Indonesia tuh it's like finding a new germs gitu. Jadi kayak mereka bukan kuman, tapi mereka permata yang sebenarnya harus kalian pelihara. Dan bayangin yang ngerjain ini tuh Sabang sampai Merauke loh. Dan kita nggak duduk di satu kantor, kita menyebarkan semua vision kita bersama-sama, karena yang tadi Rian sebutkan secara steps itu orangnya beda-beda. Jadi memang ini tuh sebuah proses kolaboratif yang sangat aktif, tentu saja bukan pasif, karena semua orang berhak mengeluarkan ideation-nya. Tanpa ide-ide itu nggak akan jadi film Jumbo seperti yang teman-teman simak di dalam versi trailernya. Dan lagi-lagi ini adalah surat cinta kita untuk semua penonton Indonesia. Wah, keren Anggia. Jadi animatornya banyak yang terlibat di sini, karena memang pengolahan dari si filmnya juga sulit ya, tingkat kesulitannya tinggi. Jadi kepikiran bikin agensi animator kali Kak ya. Lumayan ini kita cuan lagi ya. Oke, berikutnya mungkin silakan pertanyaan. Oh, dari mana tadi? Oh iya boleh, sabar, tenang, istighfar. Nama dan media mana serta pertanyaannya, silakan Kak. Selamat sore ya ini ya. Saya Tiffany dari media majalah Cahaya Inspirasi Anak atau lebih sering dikenal dengan majalah Cia. Itu majalahnya ya. Iya. Promo ya. Mohon izin kami ada sedikit 3 pertanyaan, mungkin Bang Rian bisa nanti menjawab. Bikin skripsi ya Kak. Izin nyontek ya biar nggak salah nanti. Dipersilahkan. Ya. Kami sebelumnya mengucapkan sangat terima kasih di tengah gempuran teknologi media saat ini digital memilih buku dongeng
dongeng sebagai elemen utama dalam cerita Jumbo. Apakah ada alasan khusus dalam kaitannya dengan harapan atau kenangan literasi yang manis di dunia anak-anak? Mungkin bisa dijawab oleh Bang Rian. Lalu yang kedua adalah perihal karakter anak-anak di dalam animasi ini. Apakah memiliki filosofi tersendiri atau filosofi masing-masing? Dan yang terakhir adalah apakah Jumbo nantinya akan tersedia dalam bentuk buku cerita untuk anak-anak? Itu aja sih. Sama terakhir tadi kumparan yang diajak ke Visinema, kita juga ya Bang. Masuk Michael. Sat cuan tetap ya. Oke, silakan Karian. Oke, terima kasih Kak Tiffany ya. Iya, jadi lagi-lagi kembali ketika kita proses development cerita ini bersama produser, bersama penulis gitu, kita duduk, kita dengan satu objektif yang sama, kita pengen mengingat-ingat lagi memori-memori apa yang kita punya semasa kecil, dan salah satunya yang tersebut dan kita semua sepakat bahwa kita dulu sangat dekat dengan cerita gitu, dan era itu waktu ketika kecil, dan menurutku sampai kapanpun akan relevan ketika kita saling berbagi cerita, mau itu orang tua ke anak, mau teman ke teman gitu ya, dan kenapa buku itu menjadi sesuatu yang penting. Aku nggak bisa spoiler ya gitu, karena kalau nggak kalian nggak nonton di bioskop pas Lebaran 2025. Tapi intinya Don belajar bahwa cerita yang dibuat oleh ayah ibunya di dalam setiap lembarannya itu pada ujungnya akan menjadi ceritanya Don gitu, dan kita semua di sini setiap hari itu kan menjalani hari itu sebagaikan sebuah lembaran ya kan, kita punya cerita masing-masing, setiap hari kita punya cerita baru yang bisa kita simpan, yang bisa kita kenang, yang bisa kita teruskan lagi gitu. Tapi bagaimana cerita itu berakhir kan semuanya tergantung sama kita, dan kita punya koneksi sama orang-orang di sekitar kita. Ending cerita kita seperti apa kan kita yang nentuin. Nah, seperti itu pula buku di film ini gitu, dan Don di film ini gitu. Jadi mungkin kalau filosofinya itu lebih kepada itu sih, kepada berbagi cerita itu nggak akan lekang oleh waktu. Dan mungkin kalau tadi teman-teman lihat trailernya kan dia sempat buka dan dia bilang dia bisa pentasin dongeng ini dengan lagu ibunya. Terus ada partitur lagu kan. Ada yang sempat nangkep nggak judul lagunya? Ya. Ada. Nanti di trailer lihat lagi ya judul lagunya gitu. Tapi itu sebuah pesan yang menurutku sama para produser, sama para cast, itu sebuah pesan yang aku rasa semua orang tua dan semua keluarga tuh akan menyampaikan pesan yang sama kepada orang-orang tercintanya gitu. Dan kalau pertanyaannya apakah buku Jumbo akan ada, ya masa? Kalau aku sih nungguin banget ada bantalnya Don sih, aku nungguin banget tuh merchandise gitu bikinnya gemus banget. Kamu bantal Don? Prince mau pulang. Soalnya kalau nanti itu aku ceprenya jadinya. Karian, makasih. Kak sudah terjawab Kak Tiffany, aman ya? Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup? Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya, silahkan yang mau bikin skripsi lagi. Yang mana kira-kira? Sabar, tenang. Jadi ibunya Don yang tadi itu punya buku dongeng gitu, punya kebiasaan mendongeng juga nggak sih sama Noah gitu waktu dulu kecil, dan ada dongeng favorit nggak, dan yang itu dibawa ke waktu mengisi suara gitu. Terus mungkin untuk IP Jumbo sendiri setelah film ini Lebaran nanti, apa IP terdekat yang akan diturunkan? Apakah misal mungkin musikal atau mungkin bantal-bantal triombe itu atau gimana? Terima kasih. Bantal Riombe. Lucu banget lagi Mas. Ini pasti yang ngerti kamu doang nih. Pasti yang ngerti kamu doang. Namanya Trio Libels. Aku suka kamu gitu lah. Yang ketawa tua. Kauge gimana Kauge? Ya tadi Mas Jack ya namanya ya? Mas Jack. Ya terima kasih buat pertanyaannya. Kalau ditanyain ini ada pengalaman gak aku dulu sama Noah bacain dongeng, tentunya. Aku juga masih adalah sebuah generasi orang tua yang masih bacain buku buat Noah dari dia even bayi sampai ya sebelum dia menjadi remaja dan sibuk sendiri ya. Curcol ya. Iya, benar. Kalau udah remaja udah sibuk sendiri, tapi dari kecilnya emang kita kebiasaannya Noah sebelum dia tidur adalah
dibacain cerita. Kadang aku, kadang almarhum Asraf pada saat itu, dan juga ibunya Asraf yang suka mendongeng sama Noah, bahkan bikin cerita dongeng bareng-bareng sama Noah gitu. Jadi ini juga makanya aku merasa ini film memang film animasi, tapi ceritanya tuh kayak dekat sekali dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Baik aku sebagai anak-anak ataupun aku sebagai ibu gitu di sini. Jadi it's really beautiful, dan aku sampai sekarang masih merasa bersyukur kalau aku mempunyai masa itu juga dengan Noah. Masa sebelum tidur bacain cerita, walaupun sibuk ya, tapi kan kalau bisa selalu disempatkan untuk bacain cerita. Kalau ditanya apa ceritanya favoritnya, jujur aku lupa sih. Jujur ya. Tapi karena Noah senangnya bukan dongeng yang sama. Jadi dia pengen ada cerita baru lagi. Jadi dia senang kayak dia yang pilih bukunya, terus dia minta untuk kayak kita dongeng sambil kita kayak diskusi nih ceritanya kayak gimana sih di buku ini. Itu dia Mas Jack. Aman ya Mas Jack? Cukup Mas Jack? Iya, terima kasih Mas Jack. Berikutnya silakan, mungkin mau dijawab sama siapa? IP berikutnya. Bantal tadi ya? Iya, IP berikutnya apakah si trio Lipes? Oke, kalau itu mungkin aku coba bantu jawab ya. Akan ada banyak sekali eksplorasi terhadap IP Jumbo, apalagi tadi Rian sempat mention IP Jumbo itu adalah salah satu yang sebenarnya ini cerita original pertama kita untuk animasi di Visinema. Tentu akan ada banyak sekali eksplorasi. Jadi tungguin aja surprise-nya, karena akan ada banyak kemunculan yang teman-teman bisa nikmati dalam waktu dekat. Dan mungkin terasa dingin dan hangat. Sebuah kode ya gitu. Bisa ditemukan di toko-toko terdekat, di dekat rumah Anda, di setiap pengkolan biasanya ada. Cari aja yang segini, terus dingin-dingin kamu buka gini ada jumbonya gitu. Tungguin aja. Namun eksplorasi berikutnya kita juga tentunya akan menghadirkan Jumbo dalam banyak bentuk. Tapi yang paling utama, hayu atau ke bioskop pas lebaran. Nobar atau filmnya. Bareng keluarga kan pada THR-nya beli bantal. Jangan lupa beli cemilannya, nonton di bioskop, itu aja. Nah itu udah tahu kan Mas yang dibuka cendol. Nah kan tadi ada berubah cendol ya. Oke, seneng banget, happy nih masa kecilnya, bahagia. Lagi? Oh ada yang ini Kak, yang di bawah dulu. Iya. Hai Kak. Halo. Silakan perkenalan dulu nama dan dari media mana serta pertanyaannya. Perkenalkan semuanya, aku Amira dari media musik pop hari ini. Jadi pasti aku nanya musik nih, ternyata ke Karya. Musiknya harus musik ya Kak, keren. Enggak, jadi kan tadi Karya tuh sempat mention sebelumnya kalau misalkan musik atau lagu itu merupakan jantung film ini ya, tadi sempat mention kayak gitu. Boleh dijelasin nggak sih sepenting apa, maksudnya seberapa penting peran musik di film ini, itu satu. Dan kedua, tadi Kak Bacel juga sempat mention kalau misalkan mengisi suara itu butuh dua kemampuan, nggak cuma mengatur vokal aja, tapi juga kemampuan acting. Kalau kalian sendiri sebagai sutradara, apa sih yang melatar belakangi atau alasan kalian memilih musisi-musisi menjadi pengisi suara di film ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amira. Terima kasih Amira. Musiknya thank you buat pertanyaannya. Jadi karena musik itu juga bentuk storytelling, bentuk cerita gitu. Dan memang ketika kita mengalir menulis cerita Jumbo ini, kemudian muncul sebuah ide bahwa kenapa ayah ibunya Don itu bisa membuatkan sebuah buku dongeng untuk Don gitu, karena ibunya adalah seorang penulis cerita dan penulis lagu. Ayahnya Don adalah seorang seniman ilustrator buku anak. Iya. Panjang juga. Nah, make sense, makanya jadilah si buku itu. Betul, gitu. Nah, terus ketika ceritanya berjalan, teman-teman akan lihat sendiri di filmnya gitu, bagaimana ternyata tanpa sepengetahuan Don ada sebuah yang tadi di trailer itu, yang dia lihat sebuah partitur lagu, ternyata ibunya juga menciptakan sebuah lagu gitu yang membuat Don merasa ibuku masih dekat gitu. Nah, ketika itulah dia mau membuktikan kepada teman-temannya yang selama ini ngebully dia dan manggil Jumbo gitu, bahwa akan ada pentas bakat nih, aku harus tampilin cerita ayah ibuku dalam bentuk panggung musik gitu, dengan lagu ibuku gitu, supaya mereka semua tahu bahwa aku bukan anak yang
cuma bisa diledek doang, tapi aku juga seseorang yang patut diperhitungkan gitu. Makanya ada dialognya kan di trailer kan, kalau kita menang aku nggak akan dipanggil Jumbo lagi, terus adegannya dia megang gitar gitu. Jadi itu. Terus nah ketika aku sama para produser percaya bahwa musik jadi bagian yang penting dari ceritanya Don dan teman-temannya dan dunianya gitu. Beneran deh, ini tuh nggak ada 100% yang bener-bener by design gitu, karena kayak ada keajaiban aja nih, aku nggak bohong ya, keajaiban aja tiba-tiba ketemu voice actor yang aku langsung merasa iya ini karakternya, dan kebetulan mereka udah punya background untuk bermusik, bernyanyi gitu, suaranya bagus gitu. Dan juga kemarin pas karakter-karakter ini muncul dan diumumin castnya, pada bilang itu mukanya mirip ya sama karakternya gitu. Itu benar-benar by accident, bukan aku tahu dulu aktornya siapa kemudian aku gambar seperti apa gitu. Jadi kita udah punya bayangan sendiri, ibunya Don seperti apa, Nurman seperti apa, Don seperti apa, terus kayak semestanya menemukan mereka gitu. Jadi kayak kalau aku harus percaya sama Anggia sama Novi gitu, ya udah memang they are born for this role gitu. Jadi tidak salah dilihat dari suaranya ya. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke, baik. Makanya, satu lagi ya. Oh, iya. Makanya nontonnya di bioskop biar musiknya. Nah, karena nanti bisa merasakan all around you, gitu kan? Ya, musiknya gitu maksudnya. Pertanyaan terakhir, silakan. Mohon maaf. Silakan Kak, nama dan medianya serta pertanyaannya. Oke, selamat sore buat kalian dan para kes, Kak Bunga, dan Kangge dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Zargif dari media Sudut Pandang. Hai. Sentil banget. Hai Zargif. Karena ada yang nyaut, kenapa disautin? Maaf Kak, ini jatah gue. Jatah gue. Oke. Asik soal kedengeran tadi. Pertanyaan ini tertuju mungkin untuk sang sutradara. Gak apa-apa ya Bang, nyontek ya Bang ya? Iya, ya Bang The Founder gitu ya, atau Bang Rian Adriani gitu kan, terkait nickname untuk sang karakter utama yaitu Don, yang jadi mengingatkan saya dengan film The Good Father atau Pura-Pura Ninja gitu ya, Donatello gitu kan. Apakah karena ada kata Do dalam Don yang menandakan karya animasi pertama dari seorang Rian Adriani, atau adakah filosofi di balik pemilihan nama Don tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, satu aja kali Kak. Boleh Mas. Mau Polda ikut. Yaudah deh, oke. Mungkin itu aja dulu kali ya. Love you, love you. Kamu kenapa gampang sekali menyerah? Oh iya. Gak apa-apa, katanya nanti bisa di depan, bisa di todong. Iya, gitu aja ya. Mungkin itu dulu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Makasih Kak. banyak Kak, love you. Makasih. Cakep teh. Saya udah punya anak. Ovi istighfar, sabar tahan. Sabar tahan, ada cincin kawin ya. Silakan Kak. Simpel aja ya, cuma 3 kata. Kenapa namanya Don? Karena Don punya geng dan dia bawain dongeng. Dah. Ya ampun, gemes banget. Aku kira gara-gara udon, bukan ya? Ya itu pikiran kamu. Udah lapar, mau makan. Lagi ya. Namanya Don. Dia punya geng, dia bacain dongeng. Lemas, jadi seperti itu. Kak, pertanyaan kamu luar biasa, love you. Maksudnya makasih ya. Tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Maaf jarang lihat yang bening. Oke, mungkin ada closing statement dari kakak-kakak yang ada di sini. Kenapa mau ngomong apa? Kamu ngerasa ganteng juga? Bukan. Kak, tadi kata Oscar mau satu pertanyaan lagi kita yang pilih, boleh nggak? Oh gitu. Bukan, orangnya yang kita yang pilih. Oh iya. Udah 3 kali Mas ya tuh Pak. Itu Mas Oh iya. Ya Allah. Oh ini nih yang habis main jet ski nih. Itu bukan pelampung ya. Bukan, itu biar nggak masuk angin kalau naik motor. Kak, nama sama dari media mana? Tenang, sabar. Sama izin satu pertanyaan ya Kak. Nggak sampai banyak aja sih. Apa namanya? Tadi kan aku cukup. Aku namanya Anto dari medianya namanya Bukan Cuma Nonton. Nah ini aku mau menanyakan
untuk kedepannya untuk V-Cinema itu kan ini kan pengambilan sinemanya atau penggambaran karakternya kan di awal dulu baru membentuk, jadi orang-orangnya baru masuk ke karakter. Bisa nggak sih istilahnya kalau ke depannya gitu dari kita milih karakternya kayak Mbak BCL gitu jadi karakter si ibunya dulu gitu, jadi istilahnya karakternya bisa ngebentuknya hampir menyerupai kurang lebihnya begitu. Itu aja sih. Aku tadi sempat kayak oh aman. Mas Anto, makasih banyak pertanyaannya gitu. Nanti kita berenang bareng pakai lampu. Pantesan hawa-hawa Ancol nyampe ke sini. Tapi gini, sangat bisa karena memang proses animasi terutama di bagian development ya, pembentukan karakter itu organik juga gitu. Artinya ketika memang karakter ini, kebetulan aku juga yang mendesain. Jadi ketika memang aku desain, aku punya bentuk gambaran umumnya gitu. Terus ketika ketemu sama Prince, sama Queen, sama Kak Bunga gitu, kita brainstorm lagi, kita ngobrol gitu. Jadi aku juga nggak pengen bahwa karakter ini hanya ada suara yang nempel di bentuk animasi gitu. Tapi ya maksudnya ketika Kak Bunga menjadi seorang ibu gitu, kita ngobrol juga gitu, kayak karakter ibu yang seperti apa gitu. Banyak conversation yang terjadi di situ juga. Dan Prince juga seperti itu. Aku tanya waktu kecil, kamu suka main nggak, pernah nggak diajak main nggak, terus kayak Nurman gitu, kayak Oskan, kamu punya berapa kambing di rumah, itu aku tanyain gitu. Jadi proses seperti itu tuh pasti akan selalu ada juga gitu. Jadi yang namanya proses development kan pengembangan ya gitu. Jadi kita nggak langsung kayak udah harus pasti seperti ini, tapi kita juga membuka ruang untuk diskusi sama aktornya, sama semua yang terlibat. Bahkan ya kalau aku boleh cerita sama animator pun gitu, karena kan bedanya sama live action ya, mungkin teman-teman bisa bayangin ketika kalian nonton ini kan yang bikin mereka acting gitu kan animatornya kan, mereka yang gerakin kan gitu. Jadi mereka juga perlu tahu gitu, mereka perlu tahu intention scene-nya, emosi karakternya seperti apa. Dan kadang-kadang banyak animator yang juga nanya ke aku kayak, Mas Rian, saya punya ide gitu, kayaknya untuk karakter Don ketika dia lagi kangen sama siapa, boleh nggak actingnya aku buat seperti ini. Jadi ada banyak banget ruang diskusi gitu dari semua kreator yang lebih dari 200 itu gitu. Jadi kedepannya seperti apa, kayaknya sih lewat situ ya. Tapi maksudnya kedepannya seperti apa pasti akan selalu ada proses-proses brainstorm yang seperti itu. Gitu. Aku boleh nambahin dikit ya sih, kayak kalau tadi kan pasti nanyanya karena secara karakter aku yang nyeleneh ini dengan ibu yang mungkin lebih wise gitu ya. Itu kan cara penyampaian dan karakter hari-harinya. Cuma mungkin yang hatinya si ibu ini, hatinya si Unge, si BCL sama hatinya si Ibu Don ini tuh sama, ada kesamaannya. Jadi lebih ke dalamnya gitu, yang nyambung antara si karakter yang aku mainin dengan akunya. Kita mungkin secara experience, wawasan, cara pandang itu yang sama gitu. Tapi kesehariannya ya aku kan gayanya gini ya gitu. Ya mungkin bedanya lebih di luarnya tapi dalamnya sama gitu. Tetap dari hati seorang ibu yang disampaikan ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Mungkin ada closing statement dari teman-teman yang ada di sini, tapi sebelumnya aku mau mengingatkan untuk yang sudah bertanya, dapat goodie bag tambahan nanti. Silakan boleh menghubungi tim kami ya nanti ketika keluar. Tapi yang lain tenang, sabar, istighfar, tetap dapat juga ada merchandise nanti ketika keluar ruangan ya. Oke. Oh, nanti cari publicist-nya katanya. Siap, oke. Lanjut mungkin closing statement dari yang ada di sini siapa? Silakan. Closing statement ya. Sekali lagi film ini adalah film animasi karya 100% anak Indonesia dan kami bangga bisa terlibat bersama V-Cinema Studios menghadirkan karya yang begitu penting, cerita yang begitu hangat dalam medium yang begitu indah, tidak terbatas imajinasi, dan kami persembahkan ini buat semua yang ada di Indonesia, untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk anak-anak dalam diri kita. Jadi closing statement gue cuma satu, libur lebaran 2025 semuanya ke bioskop nonton Jumbo. Terima kasih banyak. Yang lain mau menambahkan atau sudah cukup? Kayaknya ini harus rame-rame ya, karena Jumbo untuk semua. Jumbo untuk semua. Karena apa? Karena Jumbo untuk semua. Oke, untuk menutup sesi ini mungkin boleh aku izin minta untuk foto lagi boleh?
semuanya ya untuk doorstop tenang, sabar, istighfar di luar ya kakak-kakak ya. Oke.